Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robina Al-Ngadawiyah dari kelas 11C, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar pada jam analog. Gerak melingkar ialah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Di sini saya akan menjelaskan 7 besaran fisis dalam gerak melingkar. Yang pertama, ada frekuensi putaran, yaitu jumlah putaran yang dilakukan oleh suatu objek dalam suatu satuan waktu. Dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, N adalah jumlah putaran, dan T adalah waktu dalam detik. Yang kedua, ada periode putar, yaitu waktu yang diperlukan oleh suatu objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Dirumuskan dengan T sama dengan T per N, di mana T besar adalah periode, T kecil adalah waktu, dan N adalah jumlah putaran. Yang ketiga, ada sudut tempuh, yaitu perubahan posisi sudut benda dalam lintasan melingkar. Dirumuskan dengan theta sama dengan omega dikali T. Omega yaitu kecepatan sudut dan T adalah waktu. Yang keempat, ada kecepatan sudut, yaitu laju perubahan sudut yang ditempuh benda dalam satuan waktu. Dirumuskan dengan omega sama dengan 2pi dikali S, atau omega sama dengan 2pi per T besar, di mana F adalah frekuensi dan T besar adalah periode. Yang kelima, ada kecepatan linear. Dalam gerak melingkar ialah kecepatan benda yang arahnya menyinggung lintasan lingkaran pada titik tertentu. Dirumuskan dalam V sama dengan S per T, atau V sama dengan omega dikali R, di mana R adalah jari-jari, omega adalah kecepatan sudut, V adalah kecepatan linear, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Yang keenam, ada percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang dialami suatu benda dalam lintasan melingkar dan arahnya selalu ke pusat lingkaran tersebut. Dirumuskan dalam AC sama dengan V kuadrat per R, atau AC sama dengan R dikali omega kuadrat, di mana V sama dengan kecepatan linear, R adalah jari-jari, dan omega adalah kecepatan sudut. Dan yang ketujuh, ada percepatan sentrifugal, yaitu percepatan semu yang dialami benda dalam kerangka acuan putar dan dirasakan menjauhi pusat rotasi. Besarnya sama dengan percepatan sentripetal, namun arahnya berlawanan, yaitu menjauhi pusat. Dirumuskan dalam AS sama dengan V kuadrat per R, atau AS sama dengan omega kuadrat per R, di mana AS adalah percepatan sentrifugal, V adalah kecepatan linear, dan omega adalah kecepatan sudut. R adalah jari-jari. Nah, dalam jam analog, frekuensi putaran ditunjukkan dalam ketiga jarum yang bergerak. Nah, masing-masing jarum bergerak dalam satuan waktu yang berbeda-beda, yaitu ada detik, menit, dan juga jam. Nah, dalam jam analog, satu putaran yang dilakukan oleh setiap jarum-jarumnya itu menghasilkan yang namanya periode putar. Misalnya, jarum yang berwarna merah ini adalah jarum detik. Satu putaran yang dilakukan oleh jarum detik ini menghasilkan periode 60 detik atau 1 menit. Lalu, sudut yang ditempuh oleh ketiga jarum dalam jam analog itu adalah 360 derajat. Namun, waktunya itu berbeda-beda. Misalnya, jarum detik dalam menempuh sudut 360 derajat itu membutuhkan waktu 1 menit atau 60 detik. Nah, kecepatan setiap jarum dalam menempuh sudut tertentu itulah yang disebut dengan kecepatan sudut. Nah, ujung jarum jam yang melingkar dengan arah gerakannya berubah
tetapi lajunya tetap sama dan tetap sejajar dengan garis hidung lingkaran pada titik tersebut. Itulah yang dinamakan kecepatan linear. Tiap titik pada jarum-jarum pada jam analog pasti mengalami percepatan sentripetal karena gerak melingkar mengarah ke titik pusat dari sumbu tersebut. Dalam jam analog tidak terdapat percepatan sentrifugal. Itu karena jam analog mengalami perputaran yang tidak begitu cepat atau sesuai satuan waktunya seperti detik, menit, dan jam. Tidak ada kecepatan dalam per detik, per menit, atau per jamnya itu berapa. Alhasil, efek dari percepatan sentrifugal dalam jam analog tidak ada. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.